Lumayan, Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz lihat. Apa nih? Aku kan kemarin habis sodako tuh. Ya. Habis itu aku upload di sosial media aku tuh, banyak nge-like Pak. Gini-gini kan orang-orang kan jatuhnya, oh Mas Muiz tuh baik, suka sodakoh. Biar dilihat banyak orang Pak Ustadz. Bagus nggak? Keren nggak? Keren. Tapi begini Mas Muiz, Gimana tuh? hati-hati Mas Muiz. Kok bisa? Ketika kita ibadah. Udah sodakoh loh saya Pak Ustadz. Iya, Jangan betul. gitu Pak Ustadz. Betul, tapi harus hati-hati. Gitu. Iya. Hati-hatinya gimana nih? Nah, nanti kita jelaskan. Nah, tuh nunggu penjelasan dari Pak Ustadz ya. Kembali lagi di Lapar Podcast, live asik penambah amal Ramadan. Nah, Ustadz, menindaklanjuti yang aku tadi udah pamer tuh. Kenapa aku harus hati-hati, Ustadz? Begini Mas Muiz, pemirsa Lapar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih diberikan kesehatan ya. Oh iya. Bisa Masih berpuasa puasa, Ustadz. dengan sehat ya. Alhamdulillah, Masih amin. puasa, bisa beribadah, baca Quran dan salat tarawih. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita beribadah Mas Muiz, kadang orang itu tidak sadar kalau pahalanya tiba-tiba hilang ya. Karena memang Mas Muiz, pahala kan nggak kelihatan ya. Dan Allah itu memberikan rambu-rambu petunjuk kapan saja pahala itu hilang. Yang pertama, Tapi kita tidak sadar, Ustadz. tidak sadar kita merasa bahwasanya kita sudah mengumpulkan pahala banyak. Banyak banget. Nanti di akhirat baru sadar, loh pahalaku kok hilang Nah, semua. kok dosa kabeh? Maka dari itu kita harus tahu ilmunya. Kapan saja yang bisa membuat pahala itu hilang. Yang pertama, ketika seseorang melakukan syirik. Kalau orang melakukan syirik kepada Allah, pahalanya langsung hilang. Contohnya syirik dalam hal doa. Kita itu berdoa itu hanya kepada Allah saja, tapi ada orang doa kepada selain Allah, doa ke sini, dia seperti menyembah orang ini, ya sesuatu itu tadi, sehingga pahalanya semuanya hilang. Dan salah satu kapan pahala itu bisa hilang, yaitu ketika riya, pamer dan niat yang salah. Kayak saya tadi dong. Tergantung, niat itu ada dalam hati. Dan gimana tuh? Saya nggak tahu. Begini Mas Muiz, baru bisa lapar sekalian, niat yang salah itu bisa menjadikan pahala, bahkan itu ibadah yang besar, pahalanya bisa hilang seketika gara-gara niat yang salah. Memang Mas Muiz, masalah niat ini adalah masalah yang sangat susah, dan dia adalah sesuatu yang sangat vital, sangat urgent sekali. Contohnya, ada orang melakukan ibadah yang kecil aja, tapi pahalanya besar, itu gara-gara niatnya. Contohnya, ada orang nih di jalan ketemu sama pengemis, nggak ada orang yang lihat, dia iba, dia kasihan, dia kasih, nggak ada yang tahu. Di HP-nya juga mati, nggak bisa posting. Dia cuma ngasih, ya Allah kasihan orang ini. Kemudian dengan itu orang itu nangis, seneng dapat uang. Maka gara-gara amal yang kecil kan, ngasih paling 1.000, 2.000, tapi Allah bersyukur sama dia, Allah terima kasih sama dia, dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Gara-gara itu dia masuk surga. Pernah ada kejadian nyata Mas Muiz, ada seorang wanita, mohon maaf pemirsa sekalian, ini wanita yang nggak baik, dia wanita pezina. Wanita pezina ini pulang dari kerjanya, dia ketemu seekor anjing. Ada anjing, hewan yang ini anjing dia. Kemudian anjing itu menjulurkan lidahnya kehausan sambil melihati wanita itu. Wanita itu cuma diem. Ya Allah kasihan anjing ini. Aku tak ngasih minum anjing itu. Saya cosplay jadi anjing nggak? Enggak ya? Kayaknya cocok nih. Oh, enggak. Enggak. Oh, enggak. Ganteng kayak gini kok. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Ya. Jadi wanita ini sampai rela, dia turun ke sumur di sebelahnya, benar-benar turun ke sumur ngambil air, nggak ada orang yang lihat, dia cuma kepingin anjing itu nggak mati kehausan, kemudian diminum anjing itu. Wanita itu seneng. Apa kata Rasulullah? Allah berterima kasih kepada wanita pezina itu, Allah ampuni semua dosanya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga gara-gara amal kecil tapi niatnya itu baik. Dilihat dari latar belakang wanita itu dan si anjing memang sangat-sangat betul. Tapi dengan hal kecil
sama Allah diberikan keistimewaan yang luar biasa Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Sebaliknya Mas Muiz, ada orang yang berhaji. Ya. Berhaji. Apa pahala haji? Oh, sangat besar. Sangat besar sekali. Pahala haji itu surga, nggak ada Masya Allah. lain selain surga. Makanya kalau kita diberikan kesempatan, mudah-mudahan ya bisa berziarah ke Makkah dan Amin, Madinah. amin, amin. Saya nanti nunggu diajak Ustadz ya. Oh, insya Allah, Masya Allah, insya Allah. amin. Ngaji Ya. aja ya. Semua dong. Oh, semua. Iya. Iya, iya. Nah, misalkan nih haji nih, pahalanya sangat besar. Tapi orang yang melakukan haji ini, dia salah niat. Niatnya apa? Dia ke Mekah untuk berhaji karena apa? Karena dia kepingin dilihat orang lain. Ria kembali lagi Kembali pada pamer dan ria. Dia nggak kepingin ibadah. Dia kepingin postingannya Posting. tadi like-nya banyak terus dapat uang. Bener, bener. Kan Dia nggak sekarang lagi kepingin ibadah. musim tuh Ustadz kayak gitu ya. Betul, betul. Dalam hatinya dia gak kepingin ibadah, dia kepingin mendapatkan pujian orang lain. Oh, sudah haji, oh Pak Haji, begitu biasanya kan gitu. Uni Abah gitu Ustadz ya. Begitu. Akhirnya Allah menghapus semua pahala Pahala haji. hajinya, dihapus oleh Allah karena niat yang salah. Kenapa sih Mas Muiz niat yang salah itu kok bisa menghapus semua pahalanya? Ibarat begini, ada majikan nih, majikan nyuruh pembantunya, Bu, hari ini tugasnya ngepel, nyapu sama cuci piring. Siap? Siap, anu bos gitu ya. Nah, akhirnya ibu itu ngepel, nyapu, cuci piring, tapi punya tetangganya. Jadi yang dipel itu rumahnya sebelah, yang dicuci piring itu rumahnya sebelah. Terus tiba-tiba pembantunya minta gaji. Gajinya saya bos. Lah kamu kan ngepel rumahnya orang. Ngepel rumahnya orang, nyapu rumahnya orang, ngapain minta ke saya? Begitu. Bener. Betul. Begitu pula ibadah. Ketika kita ibadah, tapi bukan untuk Allah. Kita ibadah untuk iya. orang itu, Bener, ya kan? bener. Kita ibadah untuk dapat perhatiannya orang itu, dapat likes-nya orang Dapat itu, like-nya. dapat komen baik, pujiannya, lalu dia minta sama Allah, ya Allah minta pahala, lah ngapa? Lala apa? Jaluk anang sing nge-like gitu ya. Oke, siap. Di akhirat nanti ketika orang ini disebut dalam sebuah hadis, orang ini menghadap Allah, ya Allah aku minta pahala, kata Allah, pergi kamu ke orang yang kamu itu tadi, ya ke orang yang kamu sembah, yang kamu minta likes-nya, yang kamu minta pujiannya, minta pahala kepada dia. Ngapain minta ke saya, kata Allah begitu. Maka itu hati-hati ketika ibadah, jangan sampai salah nih. Salah niat. Niat harus untuk siapa? Allah. Allah saja. Tujuannya benar Ustadz, buat sodakoh, tapi niatnya yang salah. Niatnya salah. Gak jadi dapat pahala, dosa Betul, dong ya. Betul. Makanya hati-hati kalau kita ibadah terus difoto. Jadi mesti hati-hati. Kita harus benar-benar niatnya karena Allah. Benar. Ketika kita foto buat status ya, buat status sedekah, umrah, gini, haji Ustadz, gitu ya. Lah, terus difoto. Foto gitu kan Ustadz ya gak boleh Ustadz. Lah itu. Sebenarnya siap. bukan nggak boleh. Mungkin niatnya dia adalah Niatnya yang salah. misalkan ya, niatnya diperbaiki. Aku foto ini biar orang-orang ngikuti aku, biar ini menjadi syiar, motivasi orang lain, ya itu boleh. Tapi kalau niatnya hanya untuk dapat pujian, langsung sama Allah dihapus itu pahalanya. Berarti itu ada hubungannya dengan salah niat dan riya Ustadz ya. Betul sekali. Riya itu dosa banget. Betul, riya itu disebutkan syirik kecil dan Rasulullah paling takut sama syirik kecil yang namanya riya ini. Tapi kalau kita, mohon maaf Ustadz ya, tapi kalau kita kaya, kita mampu, kenapa enggak? Kenapa enggak apa? Kenapa enggak pamer? Ya itu tadi, kalau kita kaya, kita mampu, berarti kalau kita pamer kan kita kepingin dilihat orang itu, iya berarti kita kepingin dapat pahala, padahal orang itu nggak bisa ngasih pahala. Oke. Yang ngasih pahala cuma siapa? Allah saja. Maka dari itu ada sebuah hadis, kalau kita bersedekah itu tangan kiri jangan sampai kelihatan. Maksudnya apa? Maksudnya Gini, sedekah. Nah, maksudnya bukan begini langsung. Maksudnya itu adalah kalau sedekah jangan sampai dilihat orang atau sedekah sembunyi-sembunyi. Untuk apa? Menjaga hati biar untuk Allah saja.
bukan untuk orang lain. Makanya kadang orang Jumatan itu kan ditutupi kan, ya. Ini tak tutupi wis, biar orang-orang nggak tahu. Itu cara untuk menjaga hati. Kok delok-delok sih? Gitu, Ustaz. Kan kebanyakan juga gini Ustaz, tangan Betul. kanan memberi, tangan kiri tapi gini. Lah gitu kan. Lah itu yang Salah itu dia Ustaz ya. Masalahnya di situ. Tuh teman-teman, kalian udah berusaha baik, udah sodako, udah ibadah, tapi niatnya salah dan jatuhnya ria. Betul. Percuma dong ya Ustadz ya. Percuma. Luar biasa sekali apa yang disampaikan sama Ustadz Hanif. Ternyata pahala yang tiba-tiba hilang itu ada sebab dan akibatnya Ustadz ya. Betul. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong sudah ketemu belum palanya? Udah hilang Ustadz. Oh ya sudah. Udah dibawa ini followersku. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih.